apa sih hari libur nasional itu yang milik umat Kristen harus memakai istilah Islam seperti kenaikan Isa Al-Masih gitu kan, wafatnya Isa Al-Masih gitu. Menurut saya melihatnya dari plus minus dan netral ya. Jadi justru karena itu mungkin Pak Rusli juga kan berangkatnya dari pengertian itu Pak, Betul. lalu menuju ke Yesus. Makanya dengan tadi adanya Injil Yohanes itu, oh benar juga ya. Jadi luar biasa penyelenggaraan Tuhan begitu. Makanya saya sendiri dibaptis secara Katolik ya umur 14 itu. Tapi saya itu sebetulnya risih dengan hierarki itu sebetulnya. Saya lebih lebih pengalaman pribadi lebih lebih banyak atau lebih fokus untuk mencari sendiri lewat apalagi di zaman sekarang di mana kesempatan waktu dulu aja kan istilahnya kebaktian atau misa itu kan masih bahasa Latin ya Pak ya. Ya, Iya. Terus pengalaman saya waktu kuliah itu iya saya kos tuh semua muslim lah sampai saya itu pernah beli Quran ya untuk memahami. Waktu itu sangat mahal Mas Ian ya, kira-kira separuh gaji saya lah gitu ya. Tapi saya niatkan. Nah itu kan saya bingung kok begini berantakan ya, tapi eh, susah loh memahami secara runut kronologis begitu. Sampai sekarang pun ya Pak, kalau secara intelektual di grup-grup WA teman saya yang ada profesor, doktor itu susah memahami dan kebanyakan orang itu lebih mendengarkan kiainya daripada berani belajar gitu. ya, Padahal ingatkan juga pada teman-teman gitu kan. Mereka tuh nggak berani loh, kebanyakan ya bukan semua ya membaca Injil. Ya, padahal mereka itu kan diperintahkan, ya kan. Uh, Bahkan di Quran sendiri surat Yunus ayat 94 kan ya, bahkan Muhammad sendiri, bahkan ya. Muhammad Nabi sempurna mereka itu kalau kalau ada hal-hal ya jika Tidak kamu dipahami, dalam ya, keraguan tidak dipahami, tanyakan kepada mereka yang membaca kitab. tanyakan kepada orang-orang ya yang terdahulu. Berarti kan ahli kitab. Ahli kitab itu artinya yang mempunyai kitab terdahulu gitu loh. Makanya kan aneh kalau kita tuh bisa dibenci, padahal kita itu tempat mereka bertanya dan itu kan digenapi di zaman sekarang juga Pak ya. Kalau saya lihat channel-channel yang Kristen itu lebih aktif loh dengan jenis macam-macamnya ya. Ya, Dan pekerjaan apologis ya, saya mungkin komentari sedikit itu kayaknya nggak ada loh di kitab ya, di Alkitab ya. Jadi bahkan Tuhan sendiri kan berpesan bahwa kita aja kalau memberi salam, salam kita nggak diterima, kita kebaskan juga. Kan kita nggak perlu ngotot gitu loh. Karena banyak yang Tuhan bekerja seperti di kasus Bapak atau pengalaman hidup Bapak kan Tuhan sendiri yang menyapa. Kita itu paling ikut mendoakan, memberi pengertian, terus bersikap baik, tidak membenci mereka, mendoakan, gitu kan. Paling kita kan. Dan betul. yang dilupakan itu tadi bahwa satu gembala gitu loh. Jadi Ya, kita tuh lupa bahwa hanya satu gembala. Makanya saya tuh sejak dulu tuh risih dengan hierarki karena sepertinya lebih penting ritual gitu ya atau kegiatan yang tidak esensial gitu loh. Padahal yang diperintahkan sesungguhnya kan bagaimana praktek mengasihi, ya kan, betul. kepada orang miskin, janda, orang sakit, orang di penjara dan sebagainya. Saya lihat juga anggaran gereja itu eh, mayoritas tuh nggak diberikan kepada yang memerlukan. Mungkin seperti itu, mungkin tanggapannya Pak Rusli, silahkan. Ya, jadi dua hal. Pertama, kalau saya lihat di Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke 16 ada lagi padaku domba-domba lain. Nah, termasuk saya ini Betul, nih iya dituntun kepada maksudnya gitu. Yesus. Nah, kemudian mengenai Isa, ya saya memang melihat itu titik temu. Jadi titik temu Islam dan Kristen adalah di Isa, ya. Betul Jadi Pak. banyak positifnya gitu kan. Ya, karena Iya, Isa begitu dominan ya, karena Isa ditulis di dalam Quran, maka iya, saya juga mengenal dia. Lalu kemudian
di Alkitab, oh Yesus gitu kan. Jadi ada kesamaan tapi perbedaan yang mengenai fakta sejarahnya itu dia lahir, nama keluarganya Maryam sama itu betul. beda ya. Nah, bukan dia Iya, yang disalib, tapi unsur keilahiannya juga nampak ya bahwa menyembuhkan orang yang sakit sopak ya, juga orang yang kusta ya. lumpuh ya, orang yang lumpuh sejak lahir ya, dia sembuhkan apa iya Iya, lumpuh sejak lahir dia sembuhkan. Jadi ada keilahiannya nampak. Jadi ya paling tidak kami yang tadi belum mengenal ya bisa mengenal melalui itu ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Ya. ya Jadi bahkan memang bisa Tuhan bicara waktu bayi ya. setiap orang ya. Oke, Tuhan Iya, setiap iya. orang pada akhirnya Mungkin makanya mungkin sorry, ya ya. Pak Mungkin Benz, saya bisa bertanya ya, ke Pak Rusli karena saya nggak tahu ya. Jadi ini saya itu bergulat dengan ayat ini loh. Jadi Yohanes 10 ayat 8. Mungkin bisa semua ditampilkan. oke Pak semua Benz, orang yang halo datang sebelum aku Ya. adalah pencuri Pak, Sum, dan perampok. ya, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok dan domba-domba itu tidak Tidak mendengarkan mereka. Nah, saya tuh bingung semua orang tuh siapa begitu. Jadi saya terus terang bergulat ini, maksudnya kenapa ya ada seperti itu? Mungkin Bapak kalau nggak bisa kesempatan sekarang ya, atau ya di channel oke Pak, Bapak gitu. eh, bisa. ya nanti mungkin bisa ke Jadi channel Pak Mono Arfa jadi ya, soalnya jadi ini ya, jadi masih bahan banyak yang perenungan. antri ya Pak Benz. Ya, terima kasih Pak Yusuf. Jangan Ya, terima capek-capek kasih ini, Pak. Bapak kan saya lihat maraton tuh dari tadi jam 3 terus setiap hari juga. Saya terima kasih, Ya, terberkati. Moga-moga tetap sehat, semangat ya Pak ya. Terima kasih Pak ya, Rusli. baik Pak. Terima Terima kasih. kasih. Oke, Ibu Slom, selamat pagi Kanada. Selamat Ibu malam, Slomi. selamat pagi Pak Yusuf. Ya, Haleluya, ini kita bertemu lagi. Pak amin, puji Tuhan. Maaf namanya Pak siapa? Mono Maaf, Arfa, naras. Mono Sorry, Arfa. Mono Arfa. Shalom Pak Mono Arfa. Shalom Pak Halo, Yusuf. Shalom Pak, shalom, shalom Ibu. selamat pagi Ya, berarti di Amerika ya. kenapa Pak? Maaf tidak dengar. Di mana di Amerika atau di mana? Selamat pagi. Kanada. Di Kanada Pak. Oh, Kanada, oke. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Pak Yusuf dan tim untuk saya bisa masuk. Tadi susah. Pak juga yang narasumber, terima kasih sudah memberikan apa namanya pengetahuan-pengetahuan yang pasti sudah menjadi menjadi berkat untuk banyak orang, terutama yang masih banyak yang bertanya-tanya tentang iman Yesus Kristus, tentang agama Islam gitu ya. Saya juga dari Pak sekarang sudah Puji Tuhan. mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Salam sukacita dan kemenangan ya. Ya, terus saya juga berdoa semoga Tuhan terus memakai Bapak untuk Amin. menjangkau orang-orang yang skeptikal ya Pak ya, yang butuh penjelasan yang lebih karena terus terang kalau saya ditanya sama orang yang skeptik tidak bisa menjawab seperti yang Bapak jabarkan gitu. Jadi memang karunia Tuhan itu beda-beda, Ya, setiap orang beda-beda dipakai dengan apa namanya beda-beda juga apa namanya marketnya gitu ya. Jadi sungguh luar biasa memang Tuhan Yesus dan Bapak kita itu. Dan juga saya mau menanggapi bahwa saya setuju dengan Bapak bahwa kita fokus sama Tuhan aja ya Pak ya, jangan betul. jangan menanggapi orang-orang yang ya pasti kita itu sebagai manusia pendapat kita pasti beda-beda, doktrin Betul. juga pasti beda-beda, tapi Betul. intinya kan ya Pak ya jangan perbedaan pendapat itu menjadi Alasan untuk pertengkaran. ya betul. Ya, ya, jadi fokus tetap kepada Tuhan Yesus. Pakailah saudara-saudaraku yang terkasih, yang tercinta di dalam Kristus. Pakai nafas hidup yang Tuhan Yesus kasih
untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan, jangan dipakai untuk cari-cari kesalahan, menghakimi siapa yang paling benar gitu loh. Karena kita kan sebagai orang yang beriman, pasti kalau kita minta sama Tuhan a gift of discernment of spirits untuk bisa membedakan roh gitu ya. Jadi mana roh yang jahat, yang mana yang roh memang anak Tuhan yang betul. Jadi tidak perlu bingung sebetulnya kalau ada yang apa namanya seperti yang tadi dibilang kok di channel yang satu itu menjelekkan channelnya Pak Ya, Yusuf. Biarin aja. betul. Dari situ kita kelihatan buah-buahnya ya Pak ya. Jadi jangan kita terhasut gitu loh. Mungkin Pak Yusuf yang terkasih bisa dibagikan di layar itu Amsal ayat Ya, 6. Sorry, maaf. Amsal Amsal pasal 6 pasal 6. ayat 16 Ya, ayat 16. Oke, kita sampai ke tampilkan. 19. Oke. Siapa yang baca, Ibu? Ibu apa saya baca? Pak Yusuf aja silahkan. Oke. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Ya. Sudah, Bu? Nah, itu perkara yang ketujuh. Lihat apa yang Bapak murka. Tuh, ya sudah Pak. Jadi Ya. lihat itu saudara-saudara yang terkasih. Perkara yang ketujuh yang betul-betul keji di mata Bapak. Jadi yang menimbulkan pertengkaran saudara. Jadi hati-hatilah, pakailah nafas yang kita diberikan ini dengan sungguh-sungguh memuji namanya, untuk menguatkan satu sama lain, jangan untuk menimbulkan pertengkaran saudara, karena Bapak bilang itu yang ketujuh itu bahkan kekejian bagi ya kan. Jadi hati-hatilah kita jangan terjerumus oleh hasut-hasutan, biarin aja perbedaan pendapat itu biasa, asal kita jangan bertengkar dan malah jadi terpecah belah. Yang terakhir Pak Yusuf, habis itu saya sudahan. Ya. Yang terakhir Mazmur 133. Alangkah indahnya. Mazmur 133. Persaudaraan, rukun persaudaraan. Ya. Ayat. First number. Ya, betul. Ayat pertama. Ya, Oke. the first one is fine ya. 133 ayat 1. Kalau mau dihabiskan juga nggak apa-apa kan itu pendek. Karena intinya cuman berbahagialah. Coba silakan Pak Yusuf yang Ya. diurapi. Oke. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di Haleluya, atas amin. kepala, Salam. Ya, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Harun. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Salam kemenangan, Amin. salam sukacita. Jadi kita tujuannya, mari kita rukun sesama saudara di dalam Yesus Kristus yang berlainan agama juga, iman, seperti yang aduh maaf narasumber saya soalnya screen-nya ini kecil sekali di HP, jadi nama Bapak saya lupa terus, maaf ya. Mono Arfa. Jadi
Mono Arfa. Ya seperti yang Pak Mono Arfa bilang, perbedaan orang beragama dan beriman itu beda. Jadi marilah kita menjadi orang yang beriman, kita harus fokus kepada rukun sesama saudara, mengasihi orang yang Amin. berbeda iman, dan yang Amin. berpendapatnya beda-beda, biarkanlah karena manusia memang tidak akan pernah sama sampai kita nanti di surga jadi satu baru kita sama karena kita sudah berada di apa namanya the presence of the Lord, so we will be all one mind pada saat itu. Tapi untuk saat ini kita memang ya satu sama lain saling mengisi, bukannya saling memecah belahkan. Jadi tolong diingat saudara-saudaraku, Amsal 6 ayat 16 sampai 19 dan Mazmur 133. Rukun, hidup rukun. Bapak akan marah kalau Haleluya. kita memecah belah dan apa namanya justru ya saling ya Yes, itulah. amin. Saya sudah tidak bisa berbicara. Amin, haleluya. Ya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua dan diberikan kesehatan. Pak Yusuf, safe Ya, trip back Ibu. to. Pak Yusuf tuh sebetulnya di mana sih ininya base camp-nya? Apa namanya kalau di rumahnya tuh Nanti daerah. Bu, chat pribadi Bu, Nah. nanti saya kasih tahu Bu. Oh, oke. No problem. Oke, thank you. Terima kasih. Haleluya. Tuhan Oke. memberkati. Bye-bye. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Ibu Slomit. Oke, Pak Victor. Pak Victor. Ibu Rina Solihin. Halo Ibu Rina, selamat malam Ibu Rina. Halo, selamat malam Pak. Selamat malam Apa Pak Manuarfa. kabar? Selamat malam Pak Yusuf. Iya, Ini selamat papi malam saya Ibu. nih. Papi saya Puji ini. Tuhan. Haleluya. Oke, Ya, saya silakan, minta Ibu. dibacakan. Saya minta dibacakan dulu Pak satu ayat 2 Timotius 4 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 5. ayat 2 sampai 5. 2 Timotius 4 Ayat 2 ayat 2 sampai sampai 5. 5. Oke, saya baca ya, Bu. Iya, Pak. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinga dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Amin. 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 Pak Manuarfa, izinkan saya untuk sedikit ya, ini berdasarkan ayat tadi ya, bahwa memang kita sama-sama murtadin ya Pak ya. Mungkin saya belum memperkenalkan diri ya. Kita sama-sama murtadin, puji Tuhan sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dan apa namanya, berdasarkan ayat tadi, ternyata memang kita harus apa namanya saling menasehati ya Pak. Apalagi ada dinas lain mengatakan bahwa kita harus saling menasehati di hari-hari Tuhan yang semakin mendekat, ya kan? Karena banyak sekali apa namanya iblis akan bekerja lebih kuat ya di saat-saat akhir zaman ini gitu Pak ya. Oke. Saya juga setuju bahwa kita ini harus hidup rukun, damai. Memang itu yang dikehendaki oleh Allah kita. Tetapi saya pikir kita harus hidup rukun dan damai dalam kebenaran. Betul. Ya, kesalahan kita tidak boleh biarkan, kekeliruan kita tidak boleh biarkan. Ya, bisa saya yang keliru, bisa yang lain yang keliru. Saya juga harus dinasehati dan apa? Kita terbuka. Ya, kita terbuka ya Pak ya. Kita belajar dari siapa saja, begitu ya Pak ya. Nah.
satu hal yang agak berbeda dengan tadi saya dengarkan bahwa Bapak memahami bahwa Isa Al-Masih itu dengan Yesus Kristus itu adalah sama. Betul ya, Pak? Ya, Ya. sampai saat ini saya masih mengimani sama. Sama ya, Pak ya. Nah, tapi sorry, HP saya jatuh. Oke. Tapi maaf, dalam hal ini saya berbeda pendapat ya. Ya. Karena bagi saya Isa itu bukanlah Yesus Kristus, ya. Isa itu bagi saya itu tokoh yang sengaja ditampilkan justru untuk menyangkali ketuhanan Yesus, ya. Tokoh yang sengaja ditampilkan. Kenapa? Karena pertama, secara biografi saja dia berbeda, ya kan? Dia terlahir bukan seperti Tuhan Yesus terlahir. Gitu ya. Dia terlahir dari Maryam, saudara perempuan Harun, sementara Tuhan Yesus itu lahirnya dari dari Maria, dari Nazaret, ya kan. Nah, kemudian lahirnya juga berbeda, satu di bawah pohon korma, satunya di kandang domba, ya. Selain dari itu, eksistensinya pun tidak sama, ya. Eksistensi Isa Al-Masih itu hanya sekedar nabi, ya, hanya sekedar nabi, gitu. Nah, sementara Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Allah yang ya, firman Allah yang turun ke dunia ini menjadi manusia, dan dia adalah sang pencipta itu sendiri. Kalau kita baca di Yohanes 1 ya, mulai dari ayat 1 dan seterusnya, itu dikatakan bahwa dia adalah sang pencipta itu sendiri. Dia datang kepada milik kepunyaannya, ya, segala sesuatu dijadikan oleh dia, tanpa dia tidak ada segala sesuatu yang dijadikan, ya. Nah, dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak mengenalnya, ya. Tetapi mereka dan mereka tidak menerimanya. Tetapi bagi mereka yang menerimanya itu diberinya kuasa sebagai anak-anak Allah. Jelas bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah sang pencipta langit dan bumi ini. Sementara Isa Al-Masih itu hanya sekedar nabi. Dan dia pun tujuan ke dunia ini tidak sama, ya. Kalau Tuhan Yesus datang ke dunia ini itu untuk penebusan dosa, untuk menggantikan kita yang berdosa ini dihukumkan di kayu salib, ya. Jadi hukuman atas dosa kita ditimpakan kepadanya, dan hukuman itulah yang dia jalankan di kayu salib. Sementara Isa itu tidak mengakui, ya, bahkan dikatakan dia tidak disalibkan, dia tidak mati, dan dia tidak bangkit, tapi langsung terangkat ke sorga. Justru inti Injil itu adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Itulah yang disangkali di Al-Quran. Kematian dan kebangkitan, itulah inti Injil. Ya, jadi saya sangat yakin bahwa itu tidak sama. Ya, untuk meyakinkan kita, mungkin kita bisa baca ya Pak ya, di Galatia 1, ya, Galatia 1 ayat 6 sampai 9. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ya, jadi jelas di sini kita sudah diperingatkan, ya, kita sudah diperingatkan oleh Alkitab bahwa akan ada muncul Yesus lain, Injil lain. Ya, apa itu Injil? Injil adalah kabar baik.
kabar baik ini yang disangkali oleh Isa Al-Masih gitu. Kabar baik itu adalah kita orang berdosa seharusnya dihukum di neraka, tetapi Tuhan datang menjadi manusia untuk membebaskan kita dari hukuman tersebut, yaitu dengan cara menggantikan kita dihukum. Sehingga kita kalau mati, kita tidak perlu lagi dihukum, karena sudah selesai penghukuman kita oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Dia sudah turun ke dunia paling bawah hari 3 malam, dan dia bangkit. Itulah berita baik itu, yaitu disebut dengan Injil. Injil itu artinya kabar baik. Ya, jadi ini yang disangkali di Al-Quran. Jadi saya mohon teman-teman semua yang sama dengan saya ya, para murtadin, mau baik teman-teman Kristen dimanapun berada, pastikan Isa itu bukanlah Yesus Kristus. Kenapa? Saya khawatir kita salah beriman, ya, karena kita hanya diselamatkan oleh iman. Kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik, oleh amal ibadah kita, tidak. Kita hanya diselamatkan oleh iman, ya, hanya iman. Jangan sampai iman kita salah, begitu. Ya, jadi saya mohon maaf sekali ya dengan Bapak Manorfa, ya. Nggak apa-apa, Mungkin setelah berbeda. ini, Ya, jadi gini Bu, saya mau bilang bahwa kalau Ibu baca Alkitab zaman dulu itu ditulis Isa. Jadi gini, harus Ibu buat penelitian ya secara komprehensif ya. Pastikan Ibu buat itu satu semacam disertasi bahwa Isa bukan Yesus. Kalau Ibu cuma kasih pendapat begitu, masih banyak di luar sana juga betul. Apa gitu loh. Saya punya alasan lain. Ya, saya punya alasan lain, tapi saya nggak bisa sampaikan di sini. Ini karena bukan. Iya, betul. Ya, itu saya juga tahu ya, banyak sekali yang berpendapat bahwa Isa itu sama dengan Yesus. Tapi saya patokannya hanya apa yang ada di kitab suci kita, bukan di kitab suci orang lain. Ya kan? Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan yang ada di kitab kita, yaitu di Galatia 1 tadi, ya. Bahkan di 2 Korintus 1 ayat 2 Korintus 11 ayat 3 sampai 4 itu pun diulangin lagi. Ya, sudah diperingatkan akan ada Yesus lain, akan ada Injil lain, akan ada roh lain. Ya kan? Jadi saya sampai sekarang masih meyakini ya, bukan hanya sekedar nama. Kalau nama semua bisa sama. Nama Ali bisa 10 orang Ali, tapi apakah dia itu sama? Tidak. Ya, bisa dilihat dari eksistensinya yang membedakan mereka. Ya kan? Nama sih bisa sama, tapi dia eksistensinya sama tidak? Gitu. Ya. Saya Rina ada 3 orang, ya. Tapi kalau bedanya 10% saja itu pasti Rina yang berbeda. Kalau dia samanya harus 100%, baru itu sama. Itu, Pak. Ya. Jadi sekian dulu untuk kali ini ya, Papi. Sebelum saya dengar dari Ibu, udah banyak teman-teman saya udah ada yang tidak sepaham, ada yang sependapat, ada yang beda. Iya, kita masih punya waktu ya, Pak ya. Untuk mengkaji kembali. Namanya kita ini mau diselamatkan, mau masuk surga, itu aja ya. Jadi bukan masalah kita pertahankan pemahaman kita. Ya kalaupun pemahaman saya salah, saya akan ikut yang benar gitu. Iya. Ya, tapi kalau ternyata pemahaman beda pendapat kan? Betul. Ya, betul. Tapi tadi yang salah adalah mengatakan pendapat kita yang sesungguhnya belum melakukan penelitian secara komprehensif gitu loh, belum melalui studi. Betul Pak. Penelitian kita lakukan. Ini berdasarkan pikiran kita, saya kira ya sah aja, tapi itu bukan merupakan sebuah pendapat yang harus dipaksakan untuk semua orang. Betul. Saya kira begitu, Bu. Saya cuma mau ingatkan satu hal ya, bahwa standar yang kita pakai untuk mengatakan itu hanya Alkitab only, bukan di apapun yang di luar Alkitab. Karena masih banyak Allah itulah standar kita. Ya, oke. Tidak apa-apa. Banyak lagi yang perlu diperbaiki di luar sana ya, pemahaman-pemahaman yang hari-hari ini lagi viral. Alat ya, jadi masih banyak lah. Paling yang pasti bahwa kita
percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, di luar Yesus nggak ada jaminan keselamatan, itu aja deh. Itu udah pasti, Baik. ya, itu udah pasti, ya. Jadi Baik. memang Alkitab lah standar kita satu-satunya. Ya. Ya. Baik, Oke, Pak, Ibu terima kasih Rina. untuk waktunya, ya, Pak Ya, terima Manarva. kasih. Ya, selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati Ya, kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Itulah indahnya di dalam Tuhan Ya. Yesus. Ada perbedaan pemikiran, Betul. tapi semuanya disampaikan dengan cara yang terhormat, dengan cara yang intelektual, dengan cara yang bisa mendatangkan manfaat keselamatan bagi orang banyak. Ya, puji Amen. Tuhan. Ya, luar biasa. Oke, Pak Victor. Selamat malam, Pak Victor. Berapa ini? Pak Victor. Ya, Pak Victor, silakan Pak Victor. Suaranya nggak kedengaran Pak Victor. Bisa handsetnya dicabut dulu Pak. Ya, Bapak pakai handset Bluetooth apa bagaimana ya? Suaranya nggak kedengaran ini. Ya, sekali lagi Pak Victor. Suara tidak kedengaran Pak. Oke, kalau tidak terdengar, kita pindah ke Pak Ibnu Kalam. Selamat malam Pak Ibnu. Pak Ibnu Kalam. Selamat malam, Pak. Ya, Ya, selamat malam Pak. Silakan Pak. Pak Pak Monarva, Rusli. Pak. Ya. Pak Rusli Monarva. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Apa karena? Coba dicek itu. Ya, baji-baji, oke. Baji nih. Ya. Coba dicek, ya. Coba dicek itu masalah apa? Karena di Al-Quran katakan salat. Apakah Anda sudah pernah mengecek itu bahwa orang Nasrani itu salat? Nabi Daniel itu salat 3 kali sehari menghadap ke Yerusalem sewaktu dia masih di pengungsian itu. Ya. Apa sudah diteliti masalah itu bahwa Yesus itu sebenarnya salat seperti Nabi Daniel? Ya, bagaimana pendapat Bapak? Salat itu apa? Salat itu kan doa, Pak. Ya. Apakah Ya, tata caranya itu dengan yang terjadi sekarang di daerah-daerah Arab, di daerah-daerah Timur Tengah untuk orang-orang Kristen? Ya, kalau Daniel itu dia punya cara sendiri ya, cara sendiri yang mungkin juga dalam tradisi-tradisi Yahudi juga punya cara sendiri untuk melakukan salat atau doa. Nah, kalau di zaman doa. Yesus, ya di zaman Yesus tidak ada aturan baku bagaimana kita harus berdoa. Tapi Yesus bilang masuk di dalam kamar, kunci pintu, jangan kelihatan orang, biarlah Bapamu yang di surga yang melihat. Ya kan? Ya, betul. Ya. Tapi kalau dilihat dari YouTube, misalnya dari Pak Bambang Nursena, ada semacam yang mirip dengan salatnya orang Islam itu. Ya. Di Timur Tengah. Bisa. Jadi seperti kalau kita lihat misalnya warna Kristen Ortodoks ya, atau Koptik ya di Mesir. Jadi sehingga kita akan lihat siapa nih yang ngikut, apa Islam yang ngikut atau kekristenan yang ngikut gitu kan. Nah, tapi yang pasti kalau misalnya Bapak pergi, tentunya Islam yang ngikut. Nah, kalau Bapak pergi ke Mesir, Bapak lihat itu ada gereja Koptik di sana yang memang pada abad pertama mereka sudah ada ya, dan sudah melakukan salat ya, doa-doa semacam selota. Ya, saya kira Pak Ibnu Kalam sudah tahu ini ya. Sebentar lagi Pak Kalam ini sudah hijrah
Ya. Ya, saya hijrah kemana saja Pak bisa, tidak ada masalah. Tapi Mau hijrah hijrahlah ke kepada Yesus Kristus. Ya. Haleluya. Tapi belum pernah diteliti secara serius itu, masalah salat itu. Nah, cobalah serius Ji, ya. Karena iya, kita hidup ini kita tidak tahu kapan ya saatnya ya. Ya udah. Kembali ke hati nurani aja lah. Ya, saya percaya Pak, saya percaya. Begini, saya percaya Pak, tapi dari jalur Arius. Saya agak kurang sepaham dengan Athanasius. Oh. Iya. Ya. Ya, kita doakan Pak Ibnu saya supaya memahami bahwa ya, iya, doakan saja Pak. Cepat. Ya. ya. Doakan saja, tidak ada perkara yang mustahil Kan ya. saya mengakui itu bahwa iya, betul Pak, betul. Iya. Ya, selamat Pak, selamat berjuang. Ya, sampai ketemu kita di pasar, Ji. Ya. Jadi sekali lagi saya sarankan sama Bapak supaya mempelajari itu apakah orang Kristen, sebab orang Kristen di Timur Tengah itu kan salat Pak. Saya lihat di YouTube itu ada cara-caranya salat, mirip dengan orang Islam. Ya, ada di Indonesia ada misalnya kalau kita lihat gereja Ortodoks Syria, Ortodoks Yunani ada rekan saya Pak Daniel Biantoro ya, Romo ya. Ya, betul. Saya juga suka ikuti ceramahnya itu Pak Daniel Biantoro itu. Biantoro ya. Saya suka ikuti. Ya. Ya, baik Pak Ibnu. Ya, oke, baik Pak. Salam. Oke, Ya, Tuhan Yesus berkati, Pak. Ya, Oke. haleluya Pak. Haleluya. Ya. Sudah hampir dapat tiket ini Pak Ibnu. Pak Yusuf, kita sampai jam berapa ini? Udah jam 11. Ya, oke Pak. Tinggal mau diakhiri aja Pak? Ya, saya kira begitu Pak. Ya. Oke, baik. Oke teman-teman, Pak Mono Arfa sudah cukup lama bersama kita dan besok kita juga semua masih ada kegiatan yang cukup padat ya. Oke teman-teman, jadi sekali lagi terima kasih ya buat kebersamaannya dan pada kesempatan ini bagi teman-teman yang diberkati dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mono Arfa dan ingin mendukung pelayanan beliau, silakan, kami sudah mencantumkan di bawah layar deskripsi ya. Silakan teman-teman kita saling mendukung ya supaya penginjil, pemberita Injil yang ada di garis depan terus bisa melakukan pelayanan memberitakan Injil dengan maksimal sampai kedatangan Tuhan Yesus supaya banyak jiwa bisa terselamatkan dan silakan Anda salurkan persembahan ke rekening yang sudah kami cantumkan di bawah layar deskripsi. Oke, dan juga channel dari Pak Mono Arfa yang menghadirkan konten-konten yang luar biasa, yang sangat bermanfaat buat pengetahuan tentang iman kita, ya, tentang kekuatan kita di dalam Tuhan, tentang kesetiaan kita, integritas kita, itu juga bisa didapatkan dari channel-channel beliau. Ada 2 channel ya, yang pertama RM Channel Mono Arfa, ya, RM. Romeo Mama ya, RM channel Mono Arfa dan channel Galilea Network. Ya, tolong teman-teman juga di-subscribe supaya Anda tidak ketinggalan dengan hal-hal yang sangat luar biasa yang beliau bisa sampaikan. Oke, sekali lagi terima kasih dan juga kami atas nama semua yang menyaksikan acara ini menyampaikan terima kasih kepada Pak Mono Arfa yang sudah berlelah, yang sudah bermurah hati untuk membagikan hal-hal yang luar biasa kepada kita semua dan kami semua sangat diberkati dengan apa yang Bapak sampaikan. Doa kami buat Bapak terus melimpah di dalam hal-hal yang Tuhan sediakan
dan yang Tuhan ingin supaya Bapak bisa terus kerjakan sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Oke Pak, terima kasih ya Pak. Terima kasih. Oke.